Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih Gunung Merapi yang megah itu letaknya persis di tengah Pulau Jawa? Ternyata ada sebuah legenda kuno yang menceritakan asal-usulnya. Kisah ini bukan cuma soal gunung, tapi juga tentang keseimbangan, kekuatan, dan pengorbanan. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Dulu sekali, di zaman antah berantah, Pulau Jawa ini katanya miring ke barat. Bayangin deh, kayak meja yang salah satu kakinya kependekan. Kenapa bisa begitu? Soalnya, di ujung barat pulau, ada sebuah gunung raksasa yang super berat. Namanya Gunung Jamur-Dipa. Saking beratnya, bagian timur pulau jadi terangkat ke atas. Para dewa di kahyangan pun jadi pusing 7 keliling. Pulau Jawa yang gak seimbang ini bisa tenggelam kalau dibiarkan terus. Para dewa lalu mengadakan rapat darurat. Gimana caranya biar Pulau Jawa kembali seimbang? Akhirnya, mereka dapat ide brilian. Mereka harus memindahkan puncak Gunung Jamur-Dipa ke tengga-tengga Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Tugas berat ini diberikan kepada 2 empu sakti. Namanya Empu Rama dan Empu Permadi. 2 empu ini bukan empu sembarangan. Mereka adalah pembuat keris pusaka yang paling hebat di seluruh jagat. Waktu itu, Empu Rama dan Empu Permadi sedang sibuk banget di bengkel keris mereka. Mereka lagi fokus membuat sebuah keris pusaka yang dahsyat. Namanya Keris Kiai Carubuk. Keris ini bukan cuma senjata biasa, tapi punya kekuatan gaib yang luar biasa. Lagi asyik-asyiknya menempa besi panas, tiba-tiba Batara Guru dan Dewa Narada, 2 dewa paling senior, turun dari kahyangan. Wahai Empu Rama dan Empu Permadi, kami butuh bantuan kalian, kata Batara Guru. Para dewa pun menjelaskan masalah Pulau Jawa yang miring dan rencana mereka untuk memindahkan puncak Gunung Jamur-Dipa. Kami ingin kalian memindahkan puncak gunung itu ke tengah pulau sebagai pasak, sebagai paku bumi. Lanjutnya, Empu Rama dan Empu Permadi kaget, tapi juga merasa terhormat dapat tugas sepenting ini. Tapi, mereka minta sedikit waktu. Izinkan kami menyelesaikan keris pusaka ini dulu, Paduka. Tinggal sedikit lagi, pinta mereka. Mereka merasa tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan keris itu juga sangat besar. Sayangnya, para dewa nggak punya banyak waktu. Pulau Jawa sudah dalam kondisi kritis. Tidak ada waktu lagi. Ini perintah, tegas Batara Guru. Akhirnya, dengan berat hati, kedua empu itu menyanggupi perintah dewa. Mereka meninggalkan bengkel keris mereka yang masih menyala dengan bara api. Dengan kesaktian mereka, Empu Rama dan Empu Permadi berhasil memotong puncak Gunung Jamur-Dipa. Lalu, dengan susah payah, mereka membawanya ke tengah Pulau Jawa. Begitu puncak gunung itu diletakkan, blar, Pulau Jawa langsung bergetar hebat. Pelan-pelan, pulau itu kembali lurus dan seimbang. Para dewa pun lega misi berhasil. Tapi, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Tepat di bawah tempat mereka meletakkan puncak gunung itu, ada bengkel keris milik kedua empu. Perapian tempat mereka menempa keris Kiai Carubuk yang apinya masih menyala-nyala, tertimbun oleh gunung baru itu. Api abadi dari perapian sakti itulah yang konon menjadi kawah magma di dalam gunung baru tersebut. Karena perapian itu terus menyala, gunung baru itu pun dinamai Gunung Merapi. Merapi berasal dari kata Meru yang berarti gunung dan api. Jadi, Gunung Merapi artinya gunung api. Lalu, bagaimana nasib Empu Rama dan Empu Permadi? Kisah menyebutkan bahwa mereka tidak mati, melainkan menjadi penunggu gaib Gunung Merapi. Roh mereka menyatu dengan gunung itu. Empu Rama dikenal sebagai Kiai Sapu Jagat, yang bertugas menjaga keseimbangan alam dan mengendalikan amarah gunung. Sementara Empu Permadi menjadi Nyai Gadung Melati, yang bertugas menjaga kesuburan tanah di sekitar lereng Merapi. Jadi, setiap kali Merapi menunjukkan aktivitasnya, entah itu mengeluarkan asap atau bahkan erupsi, masyarakat setempat percaya itu bukan sekadar fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa itu adalah tanda dari para empu di dalam gunung. Mungkin tungku perapian mereka sedang menyala terlalu besar, atau mungkin mereka sedang marah karena ulah manusia yang merusak alam. Legenda ini mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya keseimbangan. Bukan hanya keseimbangan fisik pulau,
tapi juga keseimbangan antara manusia dan alam. Kisah pengorbanan Empu Rama dan Empu Permadi juga mengingatkan kita bahwa terkadang kepentingan yang lebih besar harus didahulukan. Hingga hari ini, Gunung Merapi berdiri dengan gagah di jantung Pulau Jawa. Bagi para pendaki dan wisatawan, ia adalah pemandangan yang spektakuler. Tapi bagi masyarakat di sekitarnya, Merapi lebih dari itu. Ia adalah pusat spiritual, sumber kehidupan, sekaligus pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa. Mereka hidup berdampingan dengan Merapi, menghormatinya sebagai entitas yang hidup, yang memiliki roh dari para empu sakti. Setiap gemuruhnya, setiap kepulan asapnya, seolah membawa pesan dari masa lalu. Sebuah pesan bahwa kita harus selalu menjaga harmoni dengan alam, karena kita semua adalah bagian dari keseimbangan jagat raya ini. Kisah ini mungkin hanya legenda, tapi nilai-nilai di dalamnya tetap relevan hingga sekarang. Nah, itulah cerita di balik kemegahan Gunung Merapi. Lain kali kamu melihatnya, mungkin kamu akan teringat dengan kisah dua empu hebat yang mengorbankan segalanya demi keseimbangan Pulau Jawa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.